Istri Nabi difitnah selingkuh. Dalam menerima wahyu, ada kalanya wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran itu turun untuk menjawab berbagai pertanyaan para sahabat. Ada juga kisah-kisah umat terdahulu, masalah hukum, ibadah, pergaulan sehari-hari sampai persoalan rumah tangga. Namun, ternyata Rasulullah pernah tidak menerima wahyu sama sekali dalam waktu sekitar 1 bulan. Salah satunya adalah pada saat adanya fitnah oleh salah seorang munafik yang ingin merusak rumah tangga beliau dengan istrinya, Siti Aisyah. Fitnah itu terjadi saat berakhirnya perang antara kaum muslimin dengan Bani Mustaqik pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Peperangan ini diikuti oleh sejumlah kaum munafik. Istri Rasul, Siti Aisyah turut pula dengan Rasulullah. Dalam perjalanan pulang saat kembali dari peperangan, rombongan kaum muslimin berhenti di suatu tempat di dekat kota Madinah. Saat itulah Siti Aisyah menyadari bahwa kalungnya telah putus dan hilang. Maka, Siti Aisyah yang biasanya ditandu, segera kembali ke tendanya untuk mencari kalung yang hilang tersebut. Sementara, orang-orang yang membawa tandu Siti Aisyah tidak menyadari bahwa beliau tidak berada di dalamnya. Setelah sekian lama ia mencari kalung tersebut, namun kalung itu tak ditemukannya. Karena itulah Siti Aisyah kembali menuju tandunya. Namun, ketika sampai ia telah ditinggalkan rombongannya, maka Siti Aisyah hanya bisa pasrah. Ia berharap ada rombongan kaum muslimin yang kembali. Terlalu lama menunggu, akhirnya Siti Aisyah terserang kantuk hingga akhirnya tertidur. Tanpa diduga, di saat itu muncullah salah seorang anggota rombongan yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani lewat. Safwan ini bertugas sebagai anggota pasukan paling belakang. Melihat ada orang yang tertinggal, Safwan segera menjenguknya. Namun, setelah mengetahui yang tertinggal itu adalah Ummul Mukminin, Siti Aisyah, Safwan pun berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," kata Safwan dengan terkejut. Safwan pun segera memberikan tunggangan untanya kepada Siti Aisyah. Sedangkan Safwan sendiri berjalan kaki sambil menuntun unta yang ditunggangi oleh Siti Aisyah. Mereka berdua akhirnya berhasil menyusul rombongan kaum muslimin yang sedang beristirahat. Orang-orang yang menyaksikan kedatangan Ummul Mukminin bersama Safwan, muncullah desas-desus terhadap hubungan keduanya. Orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan. Fitnah itu dengan cepat beredar hingga di Madinah sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Karena tuduhan berselingkuh tersebut, sampai-sampai Rasulullah menunjukkan perubahan sikap atas diri Aisyah. Diceritakan Aisyah, karena peristiwa itu dirinya akhirnya jatuh sakit. Saat itu yang membuatku bingung ketika aku sakit. Aku tidak melihat kelembutan dari Nabi seperti biasa yang aku lihat ketika aku sakit. Beliau hanya mengucapkan salam, lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Kemudian pergi, kata Siti Aisyah yang terdapat pada kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadith. Kondisi fitnah itu tentu menyebar hingga mencapai 1 bulan lamanya. Dan selama itu pula, tak ada wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Sampai kemudian, Allah mengabarkan berita gembira kepada Nabi yang menyatakan bahwa Aisyah terbebas dari segala tuduhan perselingkuhan dan fitnah itu. Penegasan Allah itu terangkum dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 11-26. Dengan turunnya ayat tersebut, terbebaslah Siti Aisyah dari tuduhan keji itu. Hingga berbahagialah Rasulullah beserta sahabat-sahabat setianya.